Mau review buku setelah kelar baca buku The Address Book by Deirdre Moss. Subjudulnya What Street Addresses Reveal About Identity, Race, Wealth, and Power. Seperti biasa, review buku, ulasan bukunya akan ada 5 poin ya. Yang pertama adalah overview buku The Address Book ini, ceritanya tentang apa sih, kemudian apa yang aku suka, apa yang aku mau challenge atau yang kurang setuju gitu, dan 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku The Address Book dari Deirdre Moss. Bacanya gimana ya? Deirdre kayaknya kayak gitu deh. Langsung kita ke overview dulu. Buku Address Book nih apa sih, Vin, gitu. Jadi kalau kita secara literally gitu kan, address book kan buku alamat gitu. Apa yang dimaksud dengan buku alamat ini, menceritakan tentang alamat aja atau fokusnya di apa? Fokusnya persis sama yang dibilang sama subjudulnya. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya alamat sama power gitu, sama kekuasaan? Apa hubungannya alamat sama identitas atau ras bahkan gitu ya? Memang dia membahas ada sisi historis, ada sisi politisnya juga kalau dari aku lihat meskipun nggak disebut tapi ada inequalities atau ketidaksetaraan itu apa aja sih efeknya gitu loh, ngefek di kamu apa aja. Jadi itu overviewnya. Memang seperti itu tapi tidak seberat kelihatannya. Kenapa? Karena penulisnya ini kalau masuk genrenya social history, jadi sejarah sosial. Tapi mungkin juga masih belum kebayang apa sih sejarah sosial. Di dalamnya tuh sebenarnya seperti esai gitu ya. Jadi seperti esai yang kalau dibaca pecahan gitu, maksudnya masing-masing itu bisa-bisa aja kalian bisa baca ini satu-satu, karena ternyata awalnya buku ini tuh bermula dari ketika penulisnya itu menuliskan pengalaman bagaimana dia ketika mencari rumah gitu ya, nyari alamat di Amerika tuh susah banget gitu. Ternyata ada area-area di Amerika yang masih sangat kayak gimana, orang satu sama lain tuh masih tahu, jadi ngerasa nggak butuh ada alamat yang secara jelas, cuman tinggal tanya namanya aja gitu. Itu seperti nggak bisa kebayang kan, kalau dibayang kita Amerika yang maju banget, udah pasti jelas tertata rapi seperti itu. Tapi ternyata enggak. Setelah dia nulis di koran, terus habis itu ternyata dia nerima banyak banget cerita seputar alamat. Nah, dari situlah dia kemudian menuliskan buku ini gitu. Terus itu yang overviewnya secara keseluruhan mengalir gitu, yang aku suka karena dia tuh ringan. Jadi ini aku pilih sebagai buku teman perjalanan gitu, dan bahkan anakku aja yang umur 7 tahun ketika baca, wah ini ceritanya seru ya ibu ya gitu, dia bilang kayak gitu, karena memang ringan, jadi nggak yang kayak gimana gitu ya bahasan sejarah, tapi cara dia itu menyenangkan, deskriptif sekali, jadi kalian bisa membayangkan, kemudian mampu tenggelam ke dalam ceritanya, dan ada alurnya gitu, meskipun ini bukan fiksi, ini non fiksi. Kalau yang aku mau challenge kayaknya nggak ada, karena dia paham betul dia sebagai penulis, dia terlahir di mana, rasnya apa, itu dia udah ungkapkan semua dari awal. Jadi misalnya aku nih kulit berwarna gitu, dan aku tahu aku maksudnya akan bias ketika menjelaskan ini gitu. Menurutku itu poin bagus, dan jadinya nggak ada yang biasanya ya, kalau aku yang mau challenge adalah ketika seseorang itu punya beberapa hal kayak privilege atau latar belakang tertentu, tapi kemudian mereka tidak memahami bias yang ia miliki ketika menuliskan buku. Nah itu yang aku biasanya sering temukan dan ingin challenge. Tapi kalau ini enggak, si Deirdre Moss ini enggak, udah menjelaskan, dia jelas banget bias apa aja yang mungkin ada yang ia miliki dalam menuliskan buku ini.
Terus habis itu key takeaways, ketiga key takeaways yang aku dapatkan dari buku ini adalah satu, makna simbolis dari nama jalan, dari alamat itu ternyata memang sangat berkaitan dengan yang namanya identitas, kekayaan, perjuangan ras, terus kelas sosial, kemudian dan yang paling penting tentang power. Jadi memang yang kita mau nggak mau harus akui gitu kalau alamat tuh sudah berkaitan dengan banyak hal, apalagi ya kalau kelas ekonomi gitu ya, kelas sosial, terus habis itu dengan kekayaan orang yang tinggal di area tertentu dengan nama jalan tertentu, atau bahkan bisa kita perkirakan gitu loh. Misalnya kalau dia punya, kalau di Surabaya misalnya, dia punya rumah di daerah Jalan Bali gitu misalnya, di tempat yang mahal gitu secara duit gitu ya untuk beli rumah di sana. Jadi kita udah bisa membayangkan orang ini sekaya apa ya gitu, atau Jalan Jawa gitu ya, itu kan sangat-sangat strategis gitu misalnya. Terus habis itu paling utama adalah tentang power ini juga menyangkut banyak hal gitu, ke power atas orang lain misalnya karena kelas sosialnya. Terus atau misalnya tentang perjuangan ras di beberapa negara ada segregasi. Jadi kalau misalnya di Amerika dulu awalnya yang kulit hitam nggak boleh sama kulit putih, maka daerahnya, maka alamat yang ada di sana orang-orang yang tinggal memang hanya kulit berwarna atau ras tertentu, maka itu juga akan menunjukkan gitu power dia yang dia miliki seberapa, seperti itu. Jadi itu yang aku anggap itu itu memang ada makna simbolis yang kita nggak bisa lepaskan dari namanya alamat. Terus key takeaways yang kedua adalah systemic impact of region or address and what you'll get from it. Nah, kalau kita udah tahu yang pertama ada makna simbolis, jangan lupa ada kedua yang cukup penting, atau nggak tahu paling penting atau enggak ya, tapi cukup penting juga, yaitu impact sistemiknya gitu. Kalau misalnya kamu tinggal di daerah A, di area A, maka secara sistemik ada yang kamu dapatkan dari sana. Paling gampang contoh misalnya kalau dari pengalamanku sendiri, aku tinggal di sini di Sidoarjo, di kecamatan tertentu ini, itu ternyata aku punya akses, punya hak atau layanan posyandu yang jauh lebih baik dibandingkan bahkan teman-temanku yang ada di Jakarta pun bilang, kok kamu bisa sih Vin dapat fasilitas pap smear gratis, dapat fasilitas vaksin lengkap dan seterusnya gitu. Ternyata area itu sangat berpengaruh gitu. Ternyata alamat di mana kamu tinggal itu memang punya dampak sistemik terhadap apa yang kamu dapatkan dari pemerintah misalnya, bisa juga dari lingkungan yang ada kayak gitu. Itu makanya kalau orang ketika beli rumah juga kadang-kadang itu perlu dilihat juga ya gitu, maksudnya tentang sistem yang ada di dalam area tersebut apakah berjalan baik atau enggak gitu. Terus yang aku suka key takeaways yang terakhir, dan ini aku nggak kepikiran tapi ketika baca itu iya ya emang ternyata gitu, yaitu adalah nama jalan sebagai propaganda. Ini contohnya yang didapatkan penulis itu dari Adolf Hitler di Jerman gitu. Jadi si Hitler ini ternyata pinter banget, dia menyadari satu poin yang mungkin nggak kepikiran sama orang-orang lain. Jadi ketika dia berkuasa, dia memimpin, dia itu mengganti nama-nama jalan, terutama jalan arteri, jalan yang penting itu dengan nilai-nilai yang dianut sama Nazi gitu loh. Jadi apa nilainya itu dijadikan nama jalan. Kenapa? Karena nama jalan tuh kita mau nggak mau sebutin gitu. Misalnya, kamu mau kemana gitu kan? Oke, aku mau ke misalnya jalan apa gitu ya. Kalau aku di Sidoarjo Jalan Jenggolo gitu misalnya.
jalannya memang ramai, memang banyak kantor di sana. Nah itu diambil oleh Hitler sebagai cara untuk mempropagandakan nilai-nilai dan keyakinan gitu ya, apa yang dia yakini itu lewat nama jalan. Brilian sih, jenius gitu ya, tapi kayak wow, ternyata mikirnya sejauh itu gitu. Itu fakta unik yang sebelumnya mungkin aku nggak nyadar atau nggak notice bahwa ternyata nama jalan bisa juga jadi propaganda gitu. Itu dia review buku dariku dari The Address Book by Deirdre Moss. Aku kasih bintang 4 karena aku suka, enjoy bacanya. Ini cocok banget kalau kalian perjalanan atau yang cari yang pengen ringan tapi banyak fakta menarik gitu, kayak bukan inspiring apa ya, oh ya inspiring deh. Terus habis itu buat teman perjalanan, karena kalau putus di tengah jalan pun nggak masalah, kalian nggak harus yang kayak bingung gitu ya, karena dari tiap bab ke bab itu beda-beda ceritanya, mulai dari Amerika, India, Eropa, kayaknya semua benua ada ceritanya di sini, Jepang, banyak banget macam-macam. Terima kasih, sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya, bye.